Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita buka dulu dengan berdoa. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dipimpin dirijennya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon teman-teman berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Mbak Lim. Untuk pembelajaran kali ini sebelumnya saya absen dulu ya. Ahmad Tri Teguh Riyadi. Ahmadul Amri. Alhamdulillah. Untuk kali ini sebelum mulai masuk pembelajaran, mengingatkan kembali materi kemarin yang sudah kita pelajari. Ada yang mengingat? Masuknya agama Hindu Buddha. Teori-teori masuknya agama Hindu Buddha. Oke, kali ini beliau akan menyampaikan materi pembelajaran kita yaitu menganalisis penyebaran kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Yang kedua, nanti kita membuat proyek atau nanti tujuan pembelajaran kita adalah ya, menunjukkan hasil proyek penyebaran kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Nanti saya harapkan kalian membuat proyek yaitu berupa flipbook ya dengan menganalisis dua tujuan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ini saya berikan motivasi ya. Minum kopi hangat-hangat, angin bertiup ke arah barat, pagi-pagi belajar penuh semangat ya. Tantangan hidup semakin berat. Jadi kalian harus tetap semangat belajarnya untuk meraih kesuksesan. Perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, coba candi apakah ini? Candi Borobudur, Prambanan, Dan Borobudur. Nah, candi ini bercorak apa? Hindu Buddha. Ya, candi ini bercorak Hindu dan Buddha. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan kebiasaan hidup yang ditemukan di negara tersebut. Perhatikan materi. Saya berikan materi Indonesia sendiri sebelum bentuk yang bagian KPD ini. muncul pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Perhatikan Para pedagang asing masuknya Hindu Buddha melalui jalur perdagangan. Ya, Hindu Buddha. perhatikan. Para ahli sejarah Nah, mengemukakan ada teori-teori masuknya Hindu Buddha. Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Fowler. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit.
Teori Malaysia oleh Krom menyatakan bahwa pengaruh Hindu Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Ada juga teori arus balik yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu Buddha terbagi. Dari video yang sudah kalian tonton, Indonesia terhenti sampai di sini. Pengaruh Hindu Buddha di Indonesia masih terus berlanjut dengan melalui berbagai sifat dan juga kekuasaan. dari video yang sudah kalian tonton, ya, tadi pembahasannya adalah, pertanyaannya adalah, sebelum agama Hindu Buddha masuk, di Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme, Mbak? Percaya dengan apa? Pada benda. Benda itu berarti dinamisme. Kalau percaya kepada lawan nenek moyang, animisme. Iya, nggak apa-apa ya. Makanya itu kan kita belajar. Terus yang kedua, dari tayangan video tadi terlihat sudah ada yang namanya beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Nanti proyek kalian dua, yang menganalisis dan menganalisis perkembangan sama menganalisis kehidupan masyarakat. LKPD yang akan saya bagikan, kalian nanti saya bentuk kelompok 1, ya, 2, 3, 4 dan 5. Di kelompok masing-masing kelompok sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati, ya. 1 sampai 3 nanti membahas tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha, 4 dan 5 membahas tentang analisis kehidupan masyarakat masa Hindu Buddha. Cara pengisian LKPD dan pembuatan project flipbook bisa kalian cermati pada lembar LKPD yang sudah saya bagikan. Ya. Jadi dalam kelompok ini harus ada namanya kolaborasi. Ada yang nanti menuliskan, gitu, informasi yang ada dimasukkan di LKPD untuk laporan, gitu. Dan nanti ada yang bagian mencari informasi berkaitan materi tersebut atau soal, ya, melewati Google boleh atau lewat buku atau sumber lainnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti silakan buat proyeknya melalui Canva, Flipbook, silakan. Waktunya disepakati 8 menit, 20 menit ya, cukup ya untuk pembuatan. Nanti 15 menit untuk presentasi. Oke? Jadi saya tunggu 20 menit kalian mengerjakan LKPD-nya yang sudah ada di situ, kamu kerjakan. Nanti ada yang bagian membuat atau mendesain, ya. 1 ada desainnya, gitu. Nanti kalian tambahi sesuai dengan kreativitas kalian. Oke? Ada yang masih belum? Silakan buka HP-nya untuk mencari dan membuat proyeknya, itu berupa flipbook. Belum? Sudah? Ya, belum yang lain ya. Yang lain. Hasil
hasilnya akan diperlihatkan sudah sampai 6 tanpa Ini kampanye. Mataram. Mataram is red. Didit. Pengertian. Geser-geser apa? Diwarnai kuning apa? Kayak itu contohnya kayak itu. Arsiran. Iki fotokopi juga ada arsiran. Fotokopi. Kuning. Yang buat aplikasi siapa? Yang buat naskah itu. Ini yang buat aplikasinya. Kamu cari materinya. Sudah, kalau sudah nanti kita persiapan untuk ya, presentasi hasil karya kalian ya, dipresentasikan di depan. Nanti yang akan ditanggapi teman kalian ya, dibuka hanya 2 pertanyaan setiap kelompok. Jadi ada yang menanggapi gitu deh. Silakan untuk proyeknya dipersiapkan untuk dikirim ke WA. Nanti saya paparkan di depan, oke? Bisa dimulai sekarang? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? 1. Tidak urut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Muslim. Saya Rawajani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kerajaan Indonesia yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan kerajaan pertama yang berjalan Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan tersebut berada di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai menganut sistem kepercayaan Hindu Siwa. Beberapa raja yang ada di Kerajaan Kutai yaitu Raja Budingga, Asmawarman, dan Mulawarman.
petani dan pedagang. Bukti-bukti atas keberadaan kerajaan Kutai antara lain prasasti Berupa yang bertuliskan tentang Raja Balawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Borobudur dan Prambanan. Kerajaan Majapahit terletak di Jawa. Sistem kepercayaan Hindu, sistem politik Jaya Desatara, Warna Tunggal Dewi Hayam Wuruk. Sistem ekonomi rakyat sebagian besar memiliki profesi petani dan pedagang. Dibuka pertanyaan untuk teman kalian. Belum ditutup. Izin bertanya. Yes. Mengapa sebagian besar rakyat kerajaan Kutai berprofesi sebagai petani? Rakyat kerajaan Kutai sebagian besar berprofesi sebagai petani karena letak kerajaan Kutai yang strategis, yaitu di dekat Sungai Mahakam yang membuat tanah di kerajaan tersebut menjadi subur dan cocok untuk bercocok tanam. Ya. Ada yang punya lagi kelompok lain? Ya, Arif untuk Mengapa kerajaan Kutai dibagi menjadi 2 dinasti? Itu karena perebutan kekuasaan dan perbedaan kepercayaan. pertanyaannya Mataram kuno ya. Iya. Iya. Kerajaan Mataram kuno kenapa ada 2 dinasti gitu nih? Jadi ada dinasti apa? Sanjaya dan Saidaya. Ada pertanyaan lagi yang mau ditambahkan atau menambahi atau kritik atau saran yang membangun bagi kelompok 1? Sudah? Tidak ada? Dan refleksi hari ini pembelajaran kalian. Ya, refleksikan kalian. Mengetahui tentang kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang ingin menunjukkan hasil proyeknya, silakan dikirimkan ke WA Group. Monggo berapa? Amplop, nggih, monggo. Coba dikirim ke Paling atas itu yang hijau-hijau. Atas dulu, atas. Yang atas wall. Jangan tulisannya keluar siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yaitu berupa buku perkembangan kerajaan bercorak Hindu Buddha
Kerajaan yang pertama adalah Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di Kalimantan Timur di sekitar aliran Sungai Mahakam. Kerajaan ini menjadi kerajaan ibu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat. Raja pertama yaitu Maharaja Budungga diyakini sebagai pendiri kerajaan Kutai. Peninggalan sejarah berupa 7 prasasti rupa ini menjadi salah satu bukti kemegahan sejarah kerajaan ibu Buddha di Indonesia. Berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha terbesar yang berada di wilayah Sumatera. Kota ibu kota Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Beberapa raja yang sangat berkuasa diantaranya adalah Damuntahiyang yang berkuasa selama 683 Masehi dan Indrawarman selama 762 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya sebagian besar adalah berupa prasasti seperti prasasti Dukan Bukit, prasasti Talang Kuwo, prasasti Karangbudahi, dan masih banyak lagi. Itu tadi Kerajaan Sriwijaya. Dan kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Diraja Jaya Surawarman 368 Masehi sampai 352 Masehi. Kerajaan ini lokasi di tepi Sungai Citarum yang saat ini telah masuk wilayah Kabupaten Lebak Banten. Peninggalan ini diantaranya adalah prasasti Citarum, prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Awi, dan lain-lain. Berikutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah salah satu kerajaan Hindu Buddha yang berdiri di Jawa bagian selatan. Berdiri pada abad ke-8 dan dipindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Dalam sejarah Kerajaan Mataram Kuno, kerajaan dari dinasti-dinasti yang memerintah. Ada yang beragama Hindu dan ada yang beragama Buddha. Dengan kata lain, corak agama dari Kerajaan Mataram Kuno adalah Hindu Buddha. Raja-raja dari Mataram Kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Pananggalan, Sri Maharaja Rakai Mara Buddha, dan Sri Maharaja Rakai Garung. Prasasti salah satunya adalah Prasasti Kawasan. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi. Bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama, berdasarkan pertimbangan sebarang temuan arkeologis, ibu kota Kerajaan Majapahit terletak di Trawulan, Jawa Timur. Raja Kerajaan Majapahit yaitu Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Dan Tribhuwana Tunggal Dewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Dan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sejarah berdasarkan kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Wijaya kepada Jayakartawang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayawartawang merupakan raja kerajaan Gilang-Gilang. Dia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Singasari dan didirikan Raden Wijaya. Sekian penjelasan mengenai kerajaan. Dibuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan bertanya. Ya, ini Mbak. Bu, saya ingin bertanya. Iya. Yang keras ya dengan teman. Kerajaan Hindu, apakah yang tertua di Indonesia? Siapa raja pertamanya? Diulangi yang keras.
kerajaan Hindu apakah yang tertua di Indonesia? Siapa raja pertamanya? Terima kasih pertanyaannya. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur, dan raja pertamanya sekaligus pendiri adalah Maharaja Kudunggal. Satu lagi dibuka pertanyaan, satu lagi. Nomor lain? Ada yang mau bertanya tentang kerajaan-kerajaan atau perkembangannya? Silakan yang selanjutnya. Tidak ada. Tidak ada yang dari itu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan hasil karya kalian berupa flipbook, ada yang membuat tanpa presentasi. Untuk kali ini presentasi sudah selesai, kita masuk ke evaluasi. Ya. Seberapa besar pembelajaran kali ini sampai kepada kalian. Saya kirimkan ya di WA masing-masing. Iya, waktunya 15 menit untuk mengerjakan evaluasi soal. Dibuka, namun dikerjakan. Buka Google WA-nya. Saya kirimkan di grup untuk mengerjakan soal ini. Dalam mengerjakan soal, ya dibuka. Dalam mengerjakan soal tidak boleh menggunakan Google Internet, ya. Boleh kerjakan sesuai apa yang kalian tadi pelajari. Ya, kalau sudah dikirim, sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini bagaimana? Kesimpulannya bagaimana pembelajaran hari ini? Setelah kalian tadi sudah memaparkan, sudah mendapatkan materi di video, kesimpulannya berarti kita bagaimana? Mengetahui perkembangan kerajaan yang ada di Indonesia. Terus, bagaimana lagi? Dapat mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi dari adanya Hindu-Buddha pasti juga ada budaya, dan harus saling menghormati antar pemeluk agama. Adanya toleransi sehingga menimbulkan apa? Kebersamaan. Ya. Jadi tadi kalian sudah mempelajari dari masuknya agama Hindu-Buddha, terus mengetahui adanya teori-teori, gitu, adanya dampak bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, menimbulkan adanya toleransi umat beragama. Dan untuk besok pembelajaran kita, ya setelah hari ini kita sudah menyimpulkan tadi, besok kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang kerajaan Islam atau namanya Islamisasi, gitu. Masuknya Islam di Indonesia. Untuk hari ini refleksi kali ini, senangkah kalian pembelajaran hari ini? Senang. Menurut kamu yang paling menarik tadi
Tadi materi yang mana? Perkembangan. Ya, perkembangan. Saya akhiri pembelajaran kali ini.